Nama pasangan Luna Maya dan Maxim Bouthier terbawa-bawa prahara hubungan terlarang Lisa Mariana dengan diduga Ridwan Kamil di masa lalu. Pasca Lisa Mariana menyampaikan ucapan turut berbahagia pada postingan Luna Maya, pasca sah menyandang status sebagai Nyonya Maxim Bouthier. Tak ayal, ucapan Lisa Mariana tersebut pun mendapat sindiran pedas dari netizen dan haters yang tidak senang dengan kemunculan Lisa Mariana pada akun sosial media Luna Maya. Lantas, seperti apa persiapan Lisa Mariana menghadapi sidang perdana tersebut? Seperti apa pula pihak Ridwan Kamil menghadapi sidang perdana atas gugatan perdata dari Lisa Mariana tersebut? Benarkah istri Ridwan Kamil Atalia Praratya yang untuk pertama kalinya memposting kegiatan bersama sang suami tetap mendukung Ridwan Kamil dalam menghadapi gugatan Lisa Mariana? Lantas, seperti apa pula sikap Revelino dalam menghadapi tantangan pihak Mabes Polri atas perintah untuk melakukan tes DNA nantinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pernikahan pasangan selebriti Luna Maya dan Maxim Bouthier masih terus menjadi sorotan dan bahan perbincangan publik. Banyak para selebriti yang mendukung pernikahan mereka hingga memberikan ucapan selamat kepada pasangan Luna Maya dan Maxim, baik secara langsung ataupun melalui sosial media. Dan yang tidak ketinggalan adalah nama Lisa Mariana, mantan model, yang kini berseteru dengan Ridwan Kamil terkait pengakuannya soal dugaan adanya affair mereka di masa lalu, juga ikut menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan Luna Maya dan Maxim usai resmi menikah melalui akun sosial media Luna Maya. Dalam komentarnya di akun Luna Maya, Lisa Mariana terlihat ikut berbahagia dengan kebahagiaan Luna dan Maxim. Karena itu, Lisa pun memberikan ucapan selamat kepada pasangan Luna Maya dan Maxim. Happy-nya! Komentar Lisa Mariana tampak singkat pada foto Luna Maya sembari menyelipkan dua emotikon hati. Namun, lantaran apapun yang Lisa Mariana lakukan selalu menjadi sorotan dan bahan pergunjingan publik, maka tak terkecuali juga ucapan selamat Lisa Mariana kepada pasangan Luna Maya dan Maxim kali ini menjadi sorotan netizen dan haters. Lisa Mariana yang kini tengah berada dalam pusara prahara dengan Ridwan Kamil memang tengah menjadi sorotan netizen. Bahkan langkah hukumnya atas Ridwan Kamil dengan melayangkan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada tanggal 5 Mei 2025 sudah mulai diproses. Lisa Mariana mengaku sudah dipanggil pihak pengadilan untuk mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Mei 2025 mendatang. Menurut Lisa Mariana, jelang sidang perdana tersebut, dirinya tidak melakukan persiapan secara khusus. Lisa Mariana pun mengaku tidak takut dan sangat santai dalam menghadapi sidang perdana karena menurut Lisa Mariana apa yang dilakukannya merupakan perjuangan dengan hati yang jujur. Aku mah santai kalau misalkan buat apa nih? Buat panggilan ke mana? Menghadapi semuanya. Kalau itu mah aku nungguin banget. Udah siap banget, nanti tanggal 19 juga mau ke Bandung kita. Persiapannya mungkin kemana Pak? Tanggal 19 sudah perdana. Nggak ada persiapan apa-apa sih. Tapi apa sih? Mental aja. Tapi apa yang buat kamu kayak santai lebih? Nggak ada persiapan apa-apa sih. Tapi apa sih? Mental aja. Aku nggak seberapa yakinnya ya gitu, didoain aja. Semoga berjalan lancar. Kalau proses itunya, ya proses hukumnya gitu. Harus santai. Karena kita berbicara kejujuran gitu. Nggak ada kesiapan gimana kita. Ada juga udah buat laporan balik. Lisa Mariana pun mengungkapkan bahwa ia tidak munafik pasca dirinya viral dengan mengungkap dugaan affair-nya dengan Ridwan Kamil di masa lalu, hingga diklaimnya bahwa hubungan itu telah melahirkan seorang putri yang kini berusia 3 tahun.
Tawaran demi tawaran endorse banyak menghampiri dirinya. Dan hal ini sungguh sangat disyukuri oleh Lisa Mariana. Meski kini membuatnya merasa sangat lelah akibat padatnya jadwal pekerjaan yang dijalaninya. Padat banget soalnya, sehari tuh bisa ke tiga program kayak gitu-gitu. Ini mah benar-benar kecapean karena ya itu setiap hari endorse gitu, alhamdulillah. Ya bukan, nggak ada hubungannya sama masalah dipanggil ke mana untuk ini mah benar-benar kecapean aja, lagi nggak enak badan, benar-benar lagi nggak enak badan, kecapean teman-teman. Ya kayaknya setiap hari kali ya padat aktivitas, jadinya ya begitulah. Sementara itu menanggapi gugatan perdata Lisa Mariana yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung, pihak Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya Muslim Jaya Butar-Butar mengaku bahwa pihaknya sangat menghargai apapun langkah dari pihak Lisa Mariana sepanjang itu masih dalam koridor hukum yang tepat dan mempersilahkan untuk mengajukan upaya hukum secara perdata. Namun pihak Ridwan Kamil mengaku belum mendapat surat panggilan secara resmi dari Pengadilan Negeri Bandung. Meski demikian, pihak Ridwan Kamil secara profesional sangat menghormati proses peradilan nantinya. Kami gini, kuasa hukum tentunya menghargai apapun langkah yang diambil oleh LM ya, sepanjang koridor hukum. Kan statement kami dulu juga seperti itu, bahwa silakan ajukan upaya hukum secara perdata. Nah kalau teman-teman kuasa hukum mengajukan, tentunya sekali lagi kami hormatin itu. Namun kami belum mendapatkan surat panggilan, Pak RK belum mendapatkan surat panggilan secara resmi dari Pengadilan Negeri Bandung. Nah secara substantif kami pun belum bisa menanggapin apa dari gugatan tersebut. Cuman saya baca di sistem penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Bandung, memang ada penggugatnya Lisa, tergugatnya Muhammad Ridwan Kamil, perkara nomor 184 kalau tidak salah. Tapi sekali lagi, apa yang digugat kami nggak tahu. Pasalnya PMA itu tentu perbuatan melawan hukum ya, 1365 KUH Perdata. Tapi apa materinya kami nggak tahu, tapi kami hormatin. Pak Ridwan Kamil tentu secara profesional menghormati proses peradilan yang ada. Kira-kira gitu. Sejak Ridwan Kamil terseret tuduhan sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan Lisa Mariana yang kini telah memasuki ranah hukum, Atalia Praratya, istri Ridwan Kamil untuk pertama kalinya memposting beberapa kegiatannya yang dilakukan bersama sang suami dan juga si bungsu Arkana. Terlihat keduanya asyik berolahraga bersama, termasuk dengan orang-orang terdekat mereka. Setelah berolahraga, Ibu Cinta dan Kang Emil juga terlihat sempat merayakan ulang tahun salah satu sahabat Ibu Cinta. Meski wajah keduanya tampak sumringah, namun Ibu Cinta dan Ridwan Kamil justru memilih untuk duduk terpisah. Pada kesempatan lainnya, Ibu Cinta juga sempat memposting video saat ia dan sang suami menghadiri pernikahan salah satu kerabat mereka. Menariknya, Kang Emil juga didapuk menjadi saksi pernikahan itu. Wajah Ibu Cinta pun tampak berbinar saat tengah berada di tengah-tengah keluarga mempelai. Benarkah potret kebersamaan ini menjadi sinyal bahwa Ibu Cinta tetap mendukung sang suami yang sudah resmi digugat secara perdata oleh Lisa Mariana di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat? Mengejutkan, nama pasangan pengantin baru Luna Maya dan Maxim Bouthier terbawa-bawa karena Lisa Mariana. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang
baik untuk diperlihatkan. Proses hukum atas laporan polisi Ridwan Kamil di Mabes Polri terus bergulir. Setelah memeriksa Ridwan Kamil hingga Ayu Aulia sebagai saksi, rupanya Revelino, pria yang juga mengaku sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan Lisa Mariana pun telah menjalani BAP di Mabes Polri untuk kedua kalinya sebagai saksi. Selain menjawab beberapa pertanyaan tambahan, Revelino sebagaimana diungkapkan kuasa hukumnya juga mengaku siap untuk melakukan sumpah atas keterangan yang ia telah sampaikan dalam berita acara pemeriksaan atas dirinya. Selain itu, rupanya sudah ada proses dalam penyidikan di Mabes Polri terkait laporan Ridwan Kamil atas Lisa Mariana. Jadi begini, kalau update terbaru, klien kami ini sudah diperiksa yang kedua kali. Terakhir kemarin kami berkomunikasi dengan teman-teman Mabes Polri, mereka sedikit memberikan bocoran bahwa proses ini sudah naik ke proses penyidikan, kan begitu. Artinya tidak menutup kemungkinan persoalan ini kan akan mengerucut, kan begitu. Yang jelas Revelino ini sudah diperiksa untuk kedua kalinya, statusnya sudah naik sidik. Dan tentu proses ini akan muaranya kan tetap kemarin pada saat di BAP, artinya ada beberapa pertanyaan tambahan. Pertanyaan tambahannya adalah mengenai apakah siap untuk bersumpah terhadap semua keterangan yang dituangkan di dalam BAP tersebut. Artinya klien kami secara tegas menyampaikan dia siap untuk dilakukan sumpah. Pertanyaan berikutnya, nggak apa-apa ini sedikit kayak bocorkan ya, penegasannya aja, bahwa apakah siap untuk dilakukan tes DNA. Klien kami juga menyampaikan dengan senang hati, bahkan itu yang ditunggu. Klien kami siap untuk dilakukan tes DNA. Pihak Revelino pun mengungkapkan bahwa dirinya selalu siap jika ke depan dirinya diminta untuk melakukan tes DNA guna membuktikan klaimnya bahwa putri yang dilahirkan Lisa Mariana adalah darah dagingnya atau bukan. Meskipun pihak Revelino mengaku sudah mendapat bocoran dari Mabes Polri bahwa sudah ada data konkret dan valid pasca pihak rumah sakit tempat anak Lisa Mariana dilahirkan, demikian juga dokter yang membantu persalinan Lisa Mariana. Meski demikian, tetap saja tes DNA menjadi penentu akhir, di mana Revelino siap menjalaninya. Saya mendapatkan bocoran, teman-teman Mabes Polri itu sudah datanya, sudah konkret, sudah pilot, semua data sudah diperiksa, termasuk, saya kasih bocoran ya, rumah sakit tempat anak itu dilahirkan, dokter yang memeriksa ataupun yang membantu kelahiran itu sudah diambil juga keterangannya. Jadi hati-hati, datanya nggak bakalan bisa dibohongin kok, kan ujungnya tetap tes DNA, kan begitu. Kita tunggu aja tes DNA ini seperti apa, hasilnya seperti apa, ngapain dia capek-capek. Saya dengar mau ngajuin gugatan apa kan begitu. Pada saat BAP bahwa kami siap untuk dilakukan tes DNA secara bersamaan dengan teman-teman, apa artinya dengan prosedural apa yang dilakukan oleh teman-teman Mabes Polri. Artinya kapan hal itu, dan kemarin kami mendapat bocoran dari teman-teman Mabes Polri bahwa dalam waktu dekat ini akan segera dilakukan tes DNA ketiga pihak ini. Artinya Revelino, mungkin Pak RK, dan salah satu anak daripada Pihak Revelino tetap ngotot bahwa pernyataannya di publik dapat dipertanggungjawabkan dan siap menjalani tes DNA. Lantas seperti apa tanggapan praktisi hukum atas langkah Lisa Mariana menggugat Ridwan Kamil secara perdata ke Pengadilan Negeri Bandung? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Prahara panas Lisa Mariana versus Ridwan Kamil mendorong praktisi hukum Tony RM ikut memberikan tanggapan. Menurutnya, langkah Lisa Mariana yang menggugat secara perdata Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat dengan sangkaan melakukan perbuatan melawan hukum dinilainya sebagai langkah yang terburu-buru. Pasalnya, hal tersebut dilakukan Lisa di saat belum ada yang dilakukan tes DNA sebagai pembuktian apakah benar putri yang ia lahirkan merupakan darah daging Ridwan Kamil.
Hal inilah yang Tony RM menilai bahwa kemungkinan besar gugatan Lisa Mariana akan ditolak oleh Majelis Hakim. Tapi bisakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memerintahkan Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA? Gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH ini adalah gugatan perdata ya, yang diajukan oleh orang yang merasa dirugikan atas perbuatan tergugat yang dijadikan sebagai pihak gitu ya. Nah, jadi gugatan perbuatan melawan hukum ini perdata dan pasti terbuka untuk umum. Sidangnya pasti terbuka untuk umum. Tidak ada perdata itu tertutup kecuali pidana. Kalau pidana ada asusila atau ada tersangkanya atau terdakwanya anak ya, itu tertutup ya. Tetapi kalau perdata itu terbuka. Jadi PMH perbuatan melawan hukum ini perdata sehingga sidangnya pasti terbuka. Kemudian yang kedua, Lisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Ridwan Kamil di PN Bandung itu adalah untuk atau agar hakim memutus bahwa Ridwan Kamil ini harus bertanggung jawab karena anak yang dilahirkan Lisa ini adalah anaknya Ridwan Kamil, anak biologisnya, kan begitu? Nah, saya mempunyai dua pendapat atau prediksi. Pertama, bisa saja gugatan perbuatan melawan hukum dengan tujuan agar Ridwan Kamil diputus sebagai ayah biologisnya anaknya Lisa ini bisa saja ditolak. Kalau hakim mengedepankan bukti-bukti saintifik. Apa itu bukti saintifik? Bukti saintifik evidence itu adalah bukti ilmiah ya, seperti tes DNA. Jadi hasil tes DNA itulah kemudian dijadikan oleh hakim untuk memutus. Sementara Lisa belum melakukan tes DNA anaknya dengan Ridwan Kamil ini. Sehingga alat bukti yang scientific evidence itu tidak ada nih. Karena Lisa keburu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Sehingga kemungkinannya kalau hakim hanya melihat, kalau memutus dikabulkan itu hanya melihat bukti evidence ya, bukti scientific evidence, sementara tes DNA-nya belum, kemungkinannya ditolak. Bisa saja hakim tidak melihat bukti scientific evidence, tidak melihat tes DNA. Bisa saja hakim percaya, hakim yakin bahwa itu adalah anaknya. Karena belum dilakukan tes DNA ini. Kemudian ada pertanyaan lagi. Apakah bisa hakim memerintahkan kepada Ridwan Kamil agar dilakukan tes DNA? Tidak bisa. Karena di perdata ini, ya, ini perkara yang langsung diputus orang itu melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak. Kalau perintah untuk tes DNA itu, ini bukan perbuatan melawan hukum gugatannya, gitu. Nah, jadi ini hanya untuk Ridwan Kamil ini melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Lisa atau tidak. Nah, jadi kemungkinannya ini ditolak atau diterima. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.